Perkenalkan, nama saya Bagus Hirulian dengan NIM 182314015 dari Program Studi Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 3 topik, yaitu topik tentang pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian, dan ketenaga kerjaan. Pertumbuhan ekonomi sendiri, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dalam prosesnya dalam jangka panjang. Penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. Menurut Mankey pada tahun 2009, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, para ekonom menggunakan data produk domestik bruto atau PDB. PDB perekonomian mengukur nilai tambah total, pendapatan total, dan total pengeluaran atau konsumsi dalam perekonomian. Untuk indikator pertumbuhan ekonomi sendiri ada 5. Yang pertama, persentase pertumbuhan total PDB atau GDP yang biasa disebut growth analysis. Yang kedua, persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi, produksi atau lapangan usaha, dalam artian share atau contribution analysis. Yang ketiga, persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi pengeluaran, dalam artian share atau contribution analysis. Keempat, nilai pendapatan per kapita atau PDB per kapita. Yang kelima, proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial atau Spatial Geographic Contribution Analysis. Kemudian ada data mengenai pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun 2020 terhadap triwulan keempat tahun 2019. Tahun ke tahun. Ekonomi Indonesia pada triwulan keempat tahun 2020 terhadap triwulan keempat 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali komponen PKP yang tumbuh sebesar 1,76%. Pertumbuhan negatif terutama terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,21%, diikuti komponen PMTB sebesar 6,15% dan komponen PKRT sebesar 3,61%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 13,52%. Kemudian, pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun 2020 terhadap triwulan ketiga tahun 2020. Ekonomi Indonesia triwulan keempat tahun 2020 dibanding triwulan 3 tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PKP sebesar 27,15%. Diikuti komponen PMTB sebesar 4,19% dan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 2,41%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa tumbuh sebesar 16,28%. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan. Misalnya,
antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak selalu harus dalam keseimbangan yang sangat tepat. Ketidakseimbangan fiskal dan neraca pembayaran misalnya tetap sejalan dengan stabilitas ekonomi asalkan dapat dibiayai secara berkesinambungan. Penanggulangan penyebaran pandemi COVID-19 melalui berbagai upaya pembatasan mobilitas penduduk baik antara wilayah maupun antar negara telah menyebabkan penurunan permintaan dan terganggunya proses produksi global. Perkembangan beberapa indikator dini menunjukkan ekonomi global pada triwulan 1 tahun 2020 mencatat kontraksi sangat tajam. Kinerja manufaktur di banyak negara mencatat pertumbuhan negatif yang signifikan, antara lain seperti tercermin pada penurunan tajam Purchasing Manager Index atau PMI di AS, Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India. Berada pada grafik 1.2. Kinerja sektor jasa di beberapa negara tersebut juga mengalami kontraksi yang lebih dalam dari kontraksi sektor manufaktur. Ada pada grafik 1.3. Selain itu, keyakinan konsumen dan pelaku bisnis di berbagai negara turut memburuk sejalan penurunan permintaan dan gangguan produksi. Pada triwulan 1 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi AS turun dalam menjadi 0,3% dan diperkirakan mengalami kontraksi yang lebih dalam pada triwulan 2 tahun 2020. Perlambatan ini disebabkan dampak rambatan atau spillover dari pelemahan ekonomi Tiongkok pada Januari sampai Februari dan penyebaran pandemi COVID-19 di AS sejak Maret 2020. Sementara itu, ekonomi Eropa mengalami kontraksi min 3,3% dalam tahun ke tahun akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor sejalan perlambatan ekonomi di berbagai negara di kawasan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga mencatatkan kontraksi yang dalam sehingga min 6,8% akibat kebijakan pembatasan mobilitas penduduk selama penanganan pandemi COVID-19 yang menurunkan berbagai aktivitas ekonomi. Dengan risiko penurunan yang tetap besar, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan kembali pulih pada tahun 2021. Perkembangan hingga April 2020 menunjukkan risiko resesi ekonomi global tetap besar. Hal ini tercermin pada berlanjutnya kontraksi di beberapa indikator dini seperti kinerja sektor manufaktur dan jasa serta keyakinan konsumen dan bisnis. Dengan proyeksi kontraksi ekonomi berlanjut hingga triwulan 3 tahun 2020, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi global 2020 tumbuh negatif 2,2%. Proyeksi yang lebih dalam disebabkan dampak pandemi COVID-19 yang diperkirakan lebih besar dari perakiraan sebelumnya, serta pengaruh second round pemburukan ekonomi Tiongkok yang lebih mendalam. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan kembali meningkat pada 2021 menjadi 5,2%, didorong dampak positif kebijakan yang ditempuh di banyak negara dan faktor base effect. Perakiraan tersebut sejalan dengan proyeksi IMF dan consensus forecast. Bisa dilihat pada tabel 1.2. Berbagai negara menempuh kebijakan ultra akomodatif guna memitigasi risiko resesi tersebut. Di kebijakan moneter, Bank Sentral di banyak negara melakukan penurunan suku bunga kebijakan dan injeksi likuiditas. Sejak awal 2020, penurunan suku bunga kebijakan berkisar sekitar 30-150 bps, dengan penurunan suku bunga terbesar dilakukan oleh Bank Sentral AS dan Bank Sentral Kanada hingga 150 bps. Pelonggaran moneter juga dilakukan dengan kebijakan quantitative easing atau
QE dalam jumlah besar melalui berbagai instrumen seperti pembelian obligasi pemerintah, penurunan giro wajib minimum, dan emergency purchase program. Di kebijakan fiskal, otoritas di banyak negara mengeluarkan stimulus dengan nilai berkisar 0,1 sampai 20% PDB. Stimulus fiskal diarahkan untuk beberapa hal seperti peningkatan anggaran kesehatan, peningkatan dan perluasan jaring pengaman sosial, serta dukungan dunia usaha termasuk relaksasi perpajakan, serta penyiapan anggaran program pemulihan ekonomi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 bukan hanya sebatas kegiatan pada masa kerja saja. Menurut peraturan tersebut, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yang dimaksud di sini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Syarat penting yang harus dimiliki warga asing yang bekerja di Indonesia adalah memiliki visa kerja. Kemudian, angkatan kerja, penduduk bekerja, dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Februari tahun 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari tahun 2019. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari tahun 2020 sebanyak 131,3 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 6,88 juta orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja ditambah 1,67 juta orang dan pengangguran bertambah 60.000 orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diiringi dengan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Pada Februari 2020, TPAK tercatat sebesar 69,17%, turun 0,15% poin dibandingkan Februari tahun 2019. Penurunan TPAK mengindikasikan adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan atau supply tenaga kerja. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK laki-laki dan perempuan. Pada Februari 2020, TPAK laki-laki sebesar 83,82%, sedangkan TPAK perempuan sebesar 54,56%. Dibandingkan tahun lalu, TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,64% poin, sedangkan TPAK perempuan turun sebesar 0,94% poin. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Februari tahun 2019 sebesar 5,01%, turun menjadi 4,99% pada Februari tahun 2020. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang penganggur. Pada Februari 2020, TPT laki-laki sebesar 5,21%, lebih tinggi dari TPT perempuan yang sebesar 4,66%. Pada gambar 1, dibandingkan setahun yang lalu, penurunan TPT perempuan 0,02% poin lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan TPT laki-laki 0,01% poin. Pada Februari 2020, TPT Sekolah Menengah Kejurusan atau SMK masih yang paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain sebesar 8,49%. Sedangkan TPT terendah adalah pada jenjang pendidikan SD ke bawah sebesar 2,64%. Dibanding dengan kondisi setahun yang lalu, TPT pada seluruh
jenjang pendidikan mengalami penurunan sebesar 0,01 sampai 0,51 persen poin. Bisa dilihat pada gambar 2. Semakin tinggi umur seseorang, maka TPT cenderung turun. Pada Februari 2020, TPT penduduk umur muda sekitar 15-24 tahun tertinggi dibanding kelompok umur lain, yaitu sebesar 16,28%. Sedangkan TPT penduduk lansia 60 tahun ke atas paling kecil di antara semua kelompok umur, yaitu sebesar 1,8%. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan TPT umur muda yaitu sebesar 0,90% poin, sementara TPT pada kelompok umur 25-59 tahun dan kelompok umur 60 tahun ke atas masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,09% poin dan 0,67% poin. Bisa dilihat pada gambar 3. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.